berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu semuanya berada, saya percaya kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Mari malam hari ini kita akan kembali terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Maha benar, Maha baik, Maha berkuasa. Engkau Tuhan kami, dan malam hari ini kembali kami akan mendengar renungan malam Shoshanim. Tuhan berkatilah setiap kami. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan, firman-Mu ini mengingatkan kami, dan firman-Mu ini membawa kami lebih dekat dan lebih mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai umat Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema memperhatikan dan membangkitkan semangat. Mari terlebih dahulu kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Memperhatikan dan membangkitkan semangat mengajak kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Memperhatikan berarti melihat dengan cermat, melihat dengan baik, fokus untuk dapat membangkitkan semangat orang lain. Ya, di sini berarti kita berperan kepada orang lain untuk kita menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat dikatakan menjadi garam dan terang bagi dunia ini, khususnya bagi saudara-saudara kita seiman atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat yang sudah kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 24, dan marilah, suatu ajakan yang diajak kepada kita malam hari ini untuk apa? Untuk saling memperhatikan. Berarti kalau kita diajak untuk memperhatikan, ada orang-orang yang perlu kita perhatikan, ya. Ada orang-orang yang perlu keberadaan saya dan saudara. Marilah kita saling memperhatikan supaya dan saling mendorong di dalam apa? Di dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan ini bukan hanya sekedar hanya melihat, tetapi juga memahami apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Ya, berarti kita tidak fokus kepada diri kita, tetapi fokusnya kita orang yang kita perhatikan, orang yang kita lihat. Dan untuk hal itu tentunya bukan sesuatu yang mudah, ya, lebih memperhatikan orang lain daripada diri kita. Namun dari Ibrani pasal 10 ayat 24 ini, ketika ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kasih Tuhan itulah yang memampukan saya dan saudara untuk dapat memperhatikan orang lain. Kasih merupakan dasar dari semua perbuatan-perbuatan kita. Ketika ada kasih Allah dan kita semuanya sudah menikmati kasih Allah ini, dan kasih itu ada di dalam kita, maka kasih yang ada di dalam kita inilah yang memampukan kita
untuk dapat memperhatikan orang lain, untuk dapat mendorong orang lain supaya orang lain itu dapat kembali bersemangat. Kalau ada orang-orang yang perlu diperhatikan, perlu dibangkitkan semangatnya, tentunya kenapa hal ini dibawa kepada kita untuk kita memperhatikan, membangkitkan semangatnya, pasti karena ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dorongan semangat dari kita semuanya untuk orang tersebut dapat semangat kembali menjalani kehidupan ini. Ketika Yesus ada dalam pelayanan di dunia ini, Yesus memperhatikan dan memberikan tindakan, memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang ia jumpai, kepada orang lumpuh, kepada orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, Yesus memperhatikan orang lumpuh ini yang sudah berapa puluh tahun ada dalam kelumpuhannya, dia membutuhkan pertolongan. Maka Yesus bertanya, apa yang dapat kulakukan kepadamu? Memberikan semangat, membangkitkan semangat kembali kepada orang lumpuh ini sehingga ia dapat berjalan. Yesus memperhatikan kepada orang-orang yang mengikuti dia, dan pada saat itu ada orang-orang yang lapar. Ketika Yesus perhatikan mereka membutuhkan makan, maka Yesus memberikan mereka makan dengan ucapan syukur itu. 5 roti 2 ikan dapat memberikan makan banyak orang. Bila kembali lagi kepada orang yang lumpuh ini di kolam Bethesda, maka ada orang-orang yang memperhatikan teman-teman daripada orang lumpuh ini, melihat bahwa temannya ini membutuhkan pertolongan, maka ada kerjasama yang dilakukan supaya orang lumpuh ini berjumpa dengan Yesus. Semangat kembali, bahkan ketika dia sembuh, begitu bersuka citanya. Dan kepada kita pada saat malam hari ini, kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Saling memperhatikan dan saling mendorong, mendorong dalam kasih untuk pekerjaan baik. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11, 1 Tesalonika 5 ayat yang 11, Rasul Paulus menempatkan sikap untuk saling mendorong kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Paulus mengajak jemaat yang ada di Tesalonika untuk saling membangun. Amin. Untuk saling membangkitkan, untuk saling memberikan semangat kepada orang lain seperti yang memang kamu lakukan. Jadi harus dilakukan, saling membangun ini harus dilakukan. Memberikan semangat ini harus dilakukan. Berarti ketika kita memperhatikan dan mendorong orang lain untuk tetap dapat bersemangat, fokusnya kita bukan diri kita, tetapi fokusnya kita kepada orang lain yang membutuhkan dorongan semangat tadi. Kita dapat melakukannya bukan karena kekuatan kita dapat melakukannya
karena ada kasih Tuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita, di dalam setiap hal yang kita lakukan. Untuk kita melakukan hal ini ada tantangannya, ada hambatannya ya. Hambatan terbesar untuk kita dapat memperhatikan orang lain adalah diri kita sendiri. Hambatannya adalah diri kita sendiri, bukan dari mana-mana, tetapi hambatannya adalah dari kita sendiri. Ketika kita mementingkan diri kita sendiri, maka kita tidak dapat fokus memperhatikan keberadaan orang lain. Akibatnya kita nggak peduli dengan orang lain, ya. Tetapi hari ini kita mau belajar memperhatikan orang lain dan memberikan dorongan, semangat bagi orang lain supaya orang itu bangkit. Kalau saat ini keadaan kita baik-baik saja, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang nggak baik-baik saja. Dan bagaimana kita memberikan dorongan semangat? Mungkin mereka sakit, ya mungkin mereka lemah. Mari, saya dan saudara dipanggil untuk dapat memperhatikan supaya orang tersebut terdorong, bangkit, semangat. Karena ada kasih Tuhan yang ada pada kita, dan biarlah kita mau melakukan hal yang baik, bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita perlu belajar dari Yesus. Ia menanggalkan segala hal yang ada dalam kehidupannya, ya, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ia mengosongkan dirinya. Allah membangun untuk ada penghubung, yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Ia memperhatikan saya dan ia juga memperhatikan saudara. Mari ketika kita sudah menikmati perhatian daripada Tuhan, kita pun belajar memperhatikan orang lain dan mendorong orang lain untuk menikmati semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Dan ketika kami menikmati perhatian dan pertolongan Tuhan, biarlah kami tidak fokus hanya untuk diri kami, tetapi kami pun dapat memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami dapat mendorong orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka lemah. Tuhan, berikanlah kepekaan kepada kami. Berikanlah kami hati yang daripada Tuhan. Karena kasih-Mu ada pada kami. Kami pun dapat memperhatikan orang lain dan membawa orang lain itu untuk menikmati kemerdekaan, menikmati semangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati negeri kami, berkati Indonesia, berkati para pemimpin-pemimpin negeri kami, dan berkati gereja Tuhan. Berkati Tuhan dengan segala hal yang baik untuk setiap program-program. Engkau juga campur tangan. Biarlah semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Gerejaku adalah rumahku.